Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu kitab tafsir yang cukup populer di era modern, yaitu Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kita akan bahas mulai dari siapa penulisnya, latar sosiohistorisnya, latar belakang penamaan dan penulisan kitab, metode dan coraknya, serta contoh penafsirannya secara langsung. Pertama, kita masuk kepada profil dan latar sosiohistoris mufasir. Nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa Al-Maraghi, lahir di Mesir pada tahun 1883 Masehi dan wafat pada tahun 1952 Masehi. Beliau merupakan ulama besar Mesir pada masa kebangkitan modern Islam serta sempat menjadi Syekh Al-Azhar. Al-Maraghi hidup ketika saat itu Mesir berada di bawah kolonial Inggris dan dunia Islam saat itu sedang mengalami pergeseran besar dari tradisional menuju modern. Pada masa itu umat Islam banyak mengalami tantangan mulai dari krisis pemikiran, pendidikan, dan moralitas akibat dari modernisasi barat. Lingkungan inilah yang mempengaruhi gaya tafsirnya. Al-Maraghi ingin menghadirkan tafsir yang relevan dengan zaman, mudah dipahami oleh masyarakat umum dan berfungsi sebagai petunjuk hidup, bukan hanya sebagai kajian ilmiah yang kaku. Kedua, kita masuk kepada latar belakang penulisan dan penamaan kitab tafsir. Kitab ini diberi nama Tafsir Al-Maraghi, dinisbahkan langsung kepada nama penulisnya. Hal ini menunjukkan ciri khas pribadi dan pemikirannya. Seperti juga dilakukan oleh mufasir ulama modern lain seperti Tafsir Al-Manar karya dari Rashid Ridho. Latar belakang dari penulisan kitab ini adalah berawal dari Al-Maraghi ingin menyederhanakan pemahaman Al-Quran bagi masyarakat awam. Beliau menilai bahwa banyak kitab tafsir yang terlalu sulit untuk dipahami karena terlalu teknis, penuh istilah nahwu, balaghah, dan perdebatan teologis. Jadi, Al-Maraghi ingin menghadirkan kitab tafsir yang mudah dipahami, praktis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut yang ketiga, yaitu metode dan corak penafsiran. Secara umum, metode tafsir yang digunakan oleh Al-Maraghi adalah tahlili, yaitu menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai dengan urutan mushaf. Namun, gaya bahasanya tetap modern. Ia sering mengaitkan penafsiran dengan masalah sosial dan moral masyarakat modern. Corak penafsirannya termasuk corak adabi ijtimai, yaitu corak sosial kemasyarakatan. Artinya, tafsir ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Al-Quran dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, moral, hukum, dan sosial. Selain itu, Al-Maraghi juga memadukan unsur rasionalitas, akal, dan pemikiran modern, tapi tetap dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menghindari fanatisme mazhab dan berusaha objektif, serta menerima pendapat yang paling kuat menurut argumentasi. Ia juga sering menyinggung ilmu pengetahuan modern untuk memperkuat makna ayat, tetapi tetap menjaga keaslian teks Al-Quran. Lanjut yang keempat, sistematika penulisan kitab. Kitab Al-Maraghi terdiri dari 30 juz, mencakup seluruh Al-Quran, dan umumnya ditulis dalam 10 jilid besar. Struktur penulisannya sangat rapi dan mudah diikuti. Adapun setiap pembahasan ayat biasanya mengikuti bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan singkat ayat, menjelaskan tema besar atau konteks ayat tersebut turun. Yang kedua, makna mufradat, penjelasan kosakata penting dalam ayat. Yang ketiga, tafsir ayat secara global, disampaikan secara sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami. Dan adapun yang keempat yaitu pesan moral dan sosial. Bagian ini merupakan bagian khas dari tafsir Al-Maraghi karena ia menutup tafsir dengan hikmah atau pelajaran yang relevan dengan kehidupan. Masuk yang kelima yaitu contoh aplikasi penafsiran. Sebagai contoh, mari kita lihat penafsiran Al-Maraghi terhadap Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya
Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam tafsirnya, Al-Maroghi menunjukkan bahwa kesetaraan manusia itu tanpa ada bedanya ras, suku, maupun keturunan. Menurut beliau, kemuliaan itu tidak ditentukan oleh keturunan atau garis darah, tetapi oleh amal dan ketakwaan. Beliau menegaskan bahwa ayat ini harus diwujudkan dalam tatanan sosial modern, misalnya menolak diskriminasi dan memperkuat persaudaraan lintas bangsa. Inilah contoh nyata bagaimana Al-Maroghi menghubungkan antara ayat Al-Quran dan realitas sosial. Jadi teman-teman, tafsir Al-Maroghi ini menjembatani antara teks sosial dengan kehidupan modern. Melalui bahasa yang mudah dipahami, sistematis, dan penuh hikmah sosial, Al-Maroghi berhasil menjadikan tafsir ini hidup di tengah masyarakat, bukan hanya di rak perpustakaan. Semoga dengan mengenal karya beliau, kita bisa belajar bahwa Al-Quran itu tetap relevan sepanjang zaman, selama kita mau menafsirkan dan mau mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikianlah untuk materi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.